Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. Kaum muslimin wal muslimat, kematian adalah suatu hal yang pasti, suatu hal yang mana kepastiannya tidak dapat kita pungkiri, yang tidak dapat kita lari darinya. Dan kematian tidak memandang siapa kita. Kematian selalu menghampiri setiap jiwa-jiwa yang sudah ditetapkan garis kematiannya. Kematian tidak memandang siapa kita, entah itu kita orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang baik, orang buruk, tua, muda, dan lain sebagainya. Akan tetapi kematian selalu menghampiri kita. Setiap jiwa manusia yang sudah ditakdirkan garis kematiannya. Maka apa yang kita sudah persiapkan selama hidup ini, kaum muslimin dan muslimat, sebagai persiapan diri sebelum kita mati. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan sisa umur kita, dan kita manfaatkan kehidupan kita selama di muka bumi ini dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh sebanyak mungkin. Entah itu kita berpuasa, membaca Quran, bersedekah, dan lain-lain. Yang penting, dimana selama kita hidup, kita manfaatkan kehidupan kita ini dengan melakukan segala hal-hal yang baik. Kita manfaatkan sisa hidup kita ini dengan mengerjakan segala kebaikan, segala sesuatu yang dapat menghantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya ketika kelak kita mati nanti, kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah dan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, maka dari itu marilah kita selalu melakukan amalan yang terbaik. Akan tetapi, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Jadi, amalan yang terbaik itu jika kita melakukannya dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qal." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit.
Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Maka dari itu, teruslah melakukan perbuatan atau hal-hal yang baik, meskipun itu kecil, meskipun itu sepele, asalkan kita ikhlas dan istiqomah mengerjakannya. Maka bisa jadi itu yang akan menjadi amal terbaik kita kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, kemudian tak lupa juga kita harus menyiapkan amal kita yang terus mengalir pahalanya. Akan tetapi, apakah amal yang terus mengalir pahalanya? Seperti apa? Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jaliyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qada amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Artinya, jika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat baginya. Ketiga, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di riwayat Muslim. Maka dari itu, kita perlu menyiapkan amal ini, yaitu amal yang terus mengalir pahalanya, dengan cara kita selalu bersedekah. Entah itu kita menginfakkan harta kita, atau kita membangun suatu, entah itu kita membangun suatu pendidikan, pondok pesantren, atau kita mendirikan masjid, atau dan lain hal, yang mana intinya, di mana suatu yang kita, yang mana suatu yang kita bangun itu bisa digunakan oleh banyak orang dan bermanfaat bagi mereka, sehingga kita mendapatkan pahala atas kebaikan kita yang telah kita berikan kepada mereka, yaitu dengan membangun suatu pondok ataupun masjid, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak dan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga kita mempunyai pahala yang mengalir sekalipun kita meninggal nanti, karena amal perbuatan kita yaitu memberikan sebuah tempat atau suatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang mana jika kita memiliki ilmu, maka harus kita ajarkan kepada orang-orang lain lagi. Kita harus bagikan kepada siapapun itu, terutama anak-anak kita. Sehingganya kelak ketika kita sudah memberikan ilmu kita kepada orang, kemudian orang tersebut mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka pasti kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala atas ilmu tersebut yang menyebar luas, karena kebaikan yang bermula atau berawal dari kita, yang telah kita berikan dari orang pertama, kemudian orang yang pertama kita berikan ini membagikan lagi kepada orang-orang yang lain, maka di situ kita mendapatkan pahala jariyah kaum muslimin muslimat. Kemudian anak yang soleh, tak lupa juga kita harus mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, karena anak adalah aset bagi kita. Dimana kalau ketika kita meninggal nanti, maka yang akan mendoakan kita adalah anak kita, sehingganya dapat membantu kita kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, kemudian
bekal yang perlu kita persiapkan nanti kelak kita mati nanti, yaitu kita jangan sampai lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah yaitu diantaranya adalah tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malah." Faqila kaifa yastalmilu Rasulullah, qala yuwaffiquhu li'amali salihin qabla al-maut. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat, selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffini muslima wa alhiqni bis salihin. Artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Dan juga doa-doa lainnya, yaitu kita mengucapkan doa sebagaimana yang berbunyi, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. Dan juga sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk agar hati kita ditetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kaum muslimin dan muslimat, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, ceramah singkat tentang kematian. Maka dari itu, saya pribadi berpesan kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah kita untuk berpikir untuk beramal, dan jangan pernah kita berbuat kebaikan. Marilah kita manfaatkan sisa hidup kita ini, kita gunakan sisa umur ini dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Selalu kita berbuat baik dan jangan sampai kita menaruh kebencian atau mempunyai sifat sombong, dengki, hasad, dendam, dan lain-lain, karena itu adalah hal yang akan menjadi penghalang kelak bagi kita nanti, kelak akhirat nanti. Teruslah berbuat baik dan teruslah mengingat kematian, karena ketika kita mengingat kematian, iman kita itu akan terus bertambah. Ketika iman kita akan terus bertambah, pasti kita akan terdorong ataupun termotivasi untuk selalu beramal, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Mohon dimaafkan jika ceramah saya ini bermanfaat. Jika ceramah saya ini bermanfaat, silakan jadikan bahan muhasabah diri kita sekalian. Akan tetapi, jika teman-teman merasa ceramah saya kurang bermanfaat, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kaum muslimin wal muslimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.